Masalah parung panjang yang tak kunjung terselesaikan. Bahkan 5 tahun terakhir sudah banyak korban akibat kemacetan di jalan. Dan kali ini KDM sudah bertindak dan sudah mengeluarkan edaran buat penutupan tambang sementara. Tapi anehnya kenapa? Setelah KDM bertindak, banyak yang protes. Dari supir, pemilik tambang, bahkan pedagang pun ikut mengeluh. Katanya nggak ada pemasukan. Kita simak videonya. Dagang gerehenya mah. Dagang gerehe. Aduh. Toronton mah, mobil mah. Baik, kami mengabarkan pada pagi hari ini jalan raya sudah manik, begitu sangat kosong luang, tidak ada kendaraan-kendaraan besar. Jalan rehe kata si Ma juga tuh. Jalan rehe kata si Ma, usaha harese katanya. Bener, rehe. Nah, galering supir. Garing supir. Hari itu aduh sayur ge weuh nu megat. Wah, jajan ge. Jajan. Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Kita kabehan. Aduh, bahaya. Ini kondisi hari ini guys. Kemungkinan katanya mau ada demo nanti. Demo deui mah. 2, 3. Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rupin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tejo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Siap! Ini maunya apa ya? Sudah dikasih tindakan, masih banyak yang protes. Kemarin pas macet katanya mengganggu aktivitas, ribut mengadu. Sekarang pas gubernur mengambil tindakan, ribut juga demo, katanya menolak kebijakan. Mungkin KDM juga agak kesal ya. Kita simak videonya. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk Toronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan, terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas
Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang. Tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 5 untuk hadir hari ini. Saya menantang hari ini tanggal 29 September. Hari ini kita berkumpul. Kita tentukan nasib kita. Jangan dulu bubar dari tempat ini. Setuju? Ada aja nih warung panjang pakai demo segala. Harusnya berpikir setiap kebijakan gubernur itu pasti menguntungkan rakyat banyak, walaupun itu pahit buat beberapa golongan. Tapi dipikir-pikir, yang orator demo ini kayak yang di Subang itu ya, si Husni. Kan dia juga bukan pedagang, bukan apa-apa, dia juga sama. Dia bukan supir, dia bukan pegawai gunung. Tapi bisa-bisanya dia menjadi, istilahnya, menghasut lah. Problem ini, masalah ini sangat tidak adil. Bang, dalam surat edaran itu kan tidak ada batasan waktu. Tidak ada. Gimana menurut Ahmad? Saya juga tidak paham kepada KDM karena memang tidak ada alasan. Jadi KDM ini membuat surat keputusan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini mau sampai kapan? Dalam suratnya tidak tertera apakah sampai jalan yang saat ini diperbaiki di wilayah Parung Panjang itu selesai. Ini mau sampai kapan? Sementara bahan materialnya dari gunung, dari hulu. Ya. Betul. Bagaimana bisa selesai? Betul. Ya. Ini bahan materialnya nih, agregatnya. Untuk bahan ngecornya itu dari hulu, dari gunung. Gunung ditutup semuanya. Itu yang kita tidak paham gitu kan. Makanya saya tantang tadi itu dalam orasi. Saya tantang debat kepada gubernur. KDM saya tantang debat kepada dia. KDM tidak paham, KDM tidak tahu. KDM tidak tahu keadaan yang sebenarnya di hulu, di gunung. Ya, masyarakat yang tinggal di pegunungan tidak tahu apa masalahnya. Ya, harusnya dikaji dulu sebelum gubernur ini membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya bagaimana? Ya, harusnya dikaji gitu kan. Itu aja. Jadi Bang, untuk harusnya dikaji dulu sebelum gubernur ini membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya bagaimana? Ya, harusnya dikaji gitu kan. Itu aja. Jadi Bang, untuk mempertegas kembali, ketika 2 hari atau 3 hari ke depan kalau tidak ada Melakukan aksi nanti kita pokoknya kita akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar dari ini. aksinya ke arah Bandung Nanti kita sampaikan. Di sini sampai Boten lapar, Pak. Aduh, insyaallah. dengan nama Wadlan. Padlan. Oh, Padlan. Siap. Kang Fadlan, saya oke yang WA.
Padahal di keterangan KDM sudah jelas keputusannya bakal banyak merugikan pihak-pihak. Contohnya kayak supir, pedagang. Tapi kan kebijakan itu buat kepentingan bersama, terutama kepentingan rakyat banyak. Kenapa itu keputusan dikeluarkan? Karena KDM sayang dengan warganya, yaitu warga Jawa Barat. Dan dimohon buat para supir dan pedagang bersabar, karena ini atas permintaan warga Parung Panjang yang sudah bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Kita doakan semoga cepat selesai dan Jawa Barat istimewa. Amin ya rabbal alamin.